Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tahun 2023 ini sebanyak 44 anak asal Provinsi Nusa Tenggara Timur akan diberangkatkan ke Jerman dan ini merupakan angkatan pertama. Nah, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Pemprov NTT agar ke-44 angkatan kerja pertama ini benar-benar menjadi pekerja yang profesional dan juga handal di sana, pendengar ya. Kita akan membahasnya dengan Kadin NTT, Bobi Lianto sudah di ujung telepon bersama RRI ND. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Pak Bobi, selamat pagi. Selamat pagi, salam Pak dengan siapa nih? Dengan Leli Kara, ya. Leli Kara dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Selamat pagi. Selamat Salam pagi sejahtera. juga. Salam sejahtera Pak Bobi. Ini bagaimana ceritanya kemudian NTT begitu ya bisa mengirimkan 44 pekerja ke Jerman nanti begitu Pak? Oke, saya perlu jelaskan ini programnya namanya adalah Berufsschule und Ausbildung. Jadi saya perlu koreksi bahasanya memang bukan 44 pekerja, tetapi justru sebaliknya adalah 44 pelajar, 44 pelajar, ya, yang akan dikirim ke Jerman untuk mereka ikut program ini yang namanya tadi Berufsschule und Ausbildung, yaitu mereka belajar sambil bekerja. Jadi belajar sambil mereka bekerja. pergi sebagai pelajar, bukan sebagai pekerja, ya. Tetapi sampai di sana mereka belajarnya itu 2 hari, kemudian 3 hari mereka akan langsung bekerja magang vokasional sesuai dengan bidang ilmu yang mereka dapat. Jadi 3 hari, kemudian 2 harinya mereka libur, Sabtu Minggu, kira-kira begitu. Jadi mereka 2 hari mereka belajar, 3 hari mereka langsung belajar di lapangan atau magang, ya, langsung bekerja, dan kemudian 2 hari mereka libur. Oke. Begitu. Nah ini bagaimana ceritanya sampai NTT mendapatkan kesempatan yang boleh dibilang ini sangat luar biasa begitu Pak Bobi ya? Oke, ya, jadi ini program kerjasama Kadin NTT dengan Kadin di Jerman, ya, melalui namanya HEI atau Habibie Education Youth Institute, ya. Kami bekerja sama dengan Kadin di Jerman untuk membuka. Memang program ini program dari Jerman karena di Jerman sendiri sebenarnya sekolahnya itu kan gratis. Tetapi kami bekerja sama sehingga anak-anak dari sini caranya mereka belajar bahasa Jerman, kursus bahasa Jerman selama 6 bulan, dan selama 6 bulan itu setelah mereka selesai mereka akan tes mendapat sertifikat Gute, disebut Gute kalau di bahasa Inggris namanya TOEFL ya biasanya. Kalau bahasa Jerman Gute itu untuk mendapatkan B1 minimal mereka sudah bisa langsung diberangkatkan ke Jerman. Nah, di Jerman karena kerjasama dengan Kadin di sana, maka mereka sudah disiapkan tempat kerja yang sesuai dengan ilmu yang mereka mau ambil, minatnya. Jadi contohnya, kalau mereka mau ambil jadi chef umpamanya, mau jadi chef, maka mereka 2 hari belajar di sekolah chef, tetapi 3 hari mereka belajar membantu chef, seperti menjadi asisten chef, langsung free. Langsung praktekan ya? Betul. Selama 3 tahun mereka akan sudah lulus, mereka ada dapat program bachelornya, ya, diplomanya, kemudian mereka boleh melanjutkan ke S1 dan S2, dan itu pun gratis. Gratis Nah, ya? dan yang saya perlu sampaikan bahwa biayanya itu adalah biaya di daerah, biaya di sini adalah saat mereka kursus dan biaya tiket mereka berangkat, semua biaya administrasi, transfer, tes, dan semua itu termasuk biayanya total 35 juta. Masing-masing anak ya? 35 juta ini per anak? 35 juta itu selama 6 bulan kursus ya? Juga semua sampai keberangkatan mereka sampai di
Jerman. Sedangkan sampai di Jermannya, Ya. saat mereka sekolah, ya mereka itu sekolahnya gratis, tetapi karena dikonek dengan tempat kerja, maka mereka disiapkan tempat tinggal, uang makan, uang transport, semuanya ditanggung, ditambah lagi bonus uang saku. Nah, uang saku ini yang lumayan, karena uang saku ini belasan juta nilainya per bulan. Gitu ya. Wow, ini sangat keren begitu Pak Bobi ya. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak yang lainnya bisa mengikuti jejak Bisa. mereka ini 44 anak ini ya? Oke. Sampai saat ini memang 40, tadinya 48 anak ya yang mendaftar, tapi saat ini yang aktif sisa 44. Empatnya mungkin mengundurkan diri karena mungkin merasa tidak sanggup atau ada yang dengan alasan lainnya. Jadi sekarang ini ada 44 yang dari 44 ini yang sudah lolos level 2 juga ada beberapa ya, mungkin sekitar 60%. 40%-nya masih terus di level 1, masih diperpanjang. Nah, tahun ini kira-kira 3 bulan ke depan sudah ada yang lulus dahulu, kita akan berangkatkan dahulu. Jadi kami tidak menunggu harus 44 lulus semua. Oh, begitu. Siapapun yang sudah lulus duluan, kami bisa Diberangkatkan dahulu kirimkan begitu ya? Dahulu. Makanya saya bilang tahun ini kita sudah akan kirim angkatan pertama kita, tetapi bukan berarti semua 44 ya. Jadi mungkin dalam 3 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan, beberapa yang sudah lulus kita kirim dulu, nanti sisanya setelah mereka mendapatkan kelulusan dari Gute tadi, baru bisa kita kirim. Kira-kira begitu. Oke, dan saat ini mereka sedang dalam proses mengikuti kursus begitu Pak Bobi? Betul, kursusnya kita buat di kantor Kadin, di kantor Kadin kita, dan diikuti oleh 44 itu dibagi 2 kelas pagi, kelas siang dan kelas malam. Nah, bagi yang ingin tertarik dan bergabung, silakan bisa menghubungi kami di Kadin, ya ada saudara Pak Mercy atau Nona Olivia, mereka langsung bisa bergabung, bisa datang juga langsung ke kantor Kadin kita. Dan langsung mendaftar di Kadin. Oke, sudah berapa lama ini kursus berjalan begitu Pak? Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan berjalan. Ini batas 3 bulan waktunya lebih, 6 ya. bulan begitu Pak Bobi ya? Ya, 6 bulan itu normalnya biasanya harusnya sudah bisa dites. Tetapi jangan khawatir karena biaya 35 juta itu adalah sudah biaya semuanya, sudah biaya termasuk belajar sampai jadi. Jadi umpamanya nih Bu, pada saat 6 bulan tes ternyata dia belum bisa lulus, dia bisa lanjut terus, belajar terus di kursus tanpa membayar lagi, ya. Tetapi pada saat dia mau tes, itu memang ada biaya tesnya sendiri, karena biaya yang sudah include 35 juta itu adalah biaya tes 1 kali ya yang dibayar, ya yang sudah disiap. Nah, tetapi kalau dia gagal, memang dia harus bayar lagi sekitar 1 jutaan setiap kali dia tes kalau dia gagal kira-kira. Cuman ya makanya harus dipersiapkan dengan baik supaya sudah siap baru dites lah kira-kira begitu. Oke, berarti tesnya ini setelah selesai kursus 6 bulan boleh mengikuti tes begitu? Betul, karena tesnya saat ini tesnya harus di Surabaya. Karena tes Gute itu belum ada di Kupang. Jadi ini memang rencana 2-3 bulan ke depan ini kita ada kirim beberapa orang yang akan mengikuti tes di Surabaya. Mudah-mudahan kalau mereka sudah lulus, puji Tuhan kita bisa kirimkan segera ke Jerman. Ke Jerman begitu ya. Baik, Pak Bobi, tadi Anda katakan bahwa mereka ini adalah pelajar. Betul. Ini ada di sekolah mana begitu dan saat ini mereka duduk di bangku kelas berapa begitu Pak? Oke, jadi program
Baru Sekolah Ausbildung ini sebenarnya program dari Jerman ya, yang dimana kemarin saat pertemuan kita dengan kepala dinas dan seluruh SMK, ternyata mereka juga sudah mendapatkan program ini yang mereka akan mulai di sekolah-sekolah pada angkatan berikut. Mereka beberapa sekolah nanti yang tertarik bisa, cuman mereka dipersiapkan dari SMA, bahkan dari kelas 10, dari kelas 1 mulai belajar bahasa Jerman, karena ini kan agak ditinggalkan dulu kan kita sekolah bahasa Jerman tuh ada ya, tapi sekarang kan terakhir mulai ditinggalkan. Dengan program ini mereka mulai ambil lagi, tetapi khusus yang di Kadin ini kita membuka untuk umum. Umum dalam arti yang sudah lulus SMA, yang sedang kuliah, sudah selesai kuliah pun bisa mengikuti, tapi batasan umurnya di bawah umur 30 tahun. Di bawah 30 tahun. Di bawah umur 30 tahun. Jadi ada yang sedang nganggur atau mungkin sedang belajar, sedang kerja atau sedang siapapun bisa ikut ini. Karena otomatis mendapat pekerjaan di sana, otomatis mendapat sekolah gratis kalau dia lulus dan mendapat pekerjaan, dan bahkan bisa melanjutkan Leli studinya. bahwa Leli sampai di sana ya itu sudah disiapkan tempat kerjanya, dan kalau dia lulus itu tempat kerja sudah terbuka. Malah pilihan bagi dia adalah dia mau bekerja penuh bisa, atau dia mau kerja paruh waktu lagi yang dimana dia bisa lanjutkan S1, S2. Tapi mentok di S2. Kalau S3 sudah tidak ada biaya dari pemerintah, mereka harus membayar sendiri. Oke, jadi persyaratannya hanya itu begitu Pak Bobi ya? Persyaratannya adalah mereka bisa berbahasa Jerman, lulus dari Goethe. Oke. Maksudnya untuk mendaftarkan ke program ini begitu Pak Bobi? Betul. Tinggal mendaftarkan aja lewat Kadin, kita bisa ini. Jadi bahkan sekarang contohnya kalau Leli berumur di bawah 30 tahun dan bisa berbahasa Jerman, dan kemudian bisa kita tes lolos dari Goethe, kita akan kirimkan data Leli untuk mendapatkan melanjutkan sekolah di sana ya sesuai bidang yang dimaui, kemudian mendapat pekerjaan paruh waktunya itu magang. Jadi ini kita ngomong pendidikan ya, kita nggak ngomong bekerja. Kalau bekerja kan bicaranya seperti visa bekerja dan lain-lain, dan ini kepada ketenaga kerjaan. Tetapi ini lebih kepada pendidikan, di mana vokasional ya. Saya bilang tadi, saya contohkan ya, itu jadi dengan konsep ini sebenarnya orang lebih siap kerja. Contohnya kalau dia sebagai nurse ya, dia 2 hari dia belajar tentang keilmuan nurse, tetapi setelah hari ketiga, keempat, kelima dia belajar dia langsung bekerja magang sebagai asisten dari nurse, dari perawat begitu. Sehingga begitu dia lolos 3 tahun, selesai lulus, dia sudah siap kerja karena setiap harinya memang sudah ada di dunia kerja itu sendiri. Oke. Begitu, Leo. Baik, Pak Kadin, ini apakah memang Kadin NTT memberikan kuota khusus begitu ya? Hanya 44 orang saja atau tidak dibatasi? Kita mendapat sebenarnya tahun ini ya, kami mendapat 2.000 sebenarnya. 2.000 ya? Makanya untuk NTT sendiri 2.000. begitu? Untuk Indonesia, untuk Indonesia. Ya. Tetapi untuk NTT karena itu belum tercover, kita kejar sebanyak mungkin kita bisa. Jadi tahun ini selain sudah kita mulai di Kadin dan kita terus menerima, kami akan membuka kelas baru lagi terus ya. Makanya silakan daftar, dan juga ini ada planning untuk di Maumere. Di Maumere. Ya. Oke, jadi di Maumere kita lagi planning untuk dibuka, tapi kita belum tahu fixnya kapan, mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya. Tapi kalau yang nggak mau tunggu langsung aja ke Kupang, ya kan? Oke. Dan ini apakah ada perjanjian kerja begitu, harus berapa tahun di sana atau seperti 3 apa? 3 tahun, Bu. 3 tahun di sana ya? 3 tahun memang diplomanya itu sampai 3 tahun selesai. Oke, baik. Jadi ini tetap ada hari liburnya. Oke. Jadi mereka mau pulang juga bisa, tetapi kan atas biaya sendiri, Bu, kalau pulang. Libur. Iya. Tetapi sebaiknya jangan sampai terputus, karena jangan sampai terputus. Jadi dari awal sudah harus
komitmen untuk mau menyelesaikan gitu lah. Oke, baik. Ini Ya. persiapan awalnya dan kita melihat bahwa luar biasa ya animo dari pelajar-pelajar yang ingin mengikuti program ini. Buktinya sudah ada 44 ya untuk angkatan pertama ini. Nah, persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan oleh NTT, Kadin NTT untuk mempersiapkan anak-anak agar bisa lebih banyak lagi yang mengikuti program ini, Pak Bobi? Ya, jadi kita itu memang kita baru mulai ya 2-3 bulan lalu, dan kami langsung menawarkan lewat kadin-kadin daerah juga, dan setiap kabupaten ada kabupaten untuk mau supaya mengambil kuota yang besar ini kan gitu. Nah, yang kita persiapkan selain anak-anak ini berbahasa Jerman, bukan hanya mereka bisa berbahasa Jerman, tetapi kami juga memberikan kelas-kelas motivasi karakter dan kesiapan mental, dan menjelaskan mereka pengertian tentang bagaimana di luar negeri kehidupan di Jerman. Mereka harus siap itu, jangan sampai mereka ke sana hanya modal bisa berbahasa, tetapi mereka harus tahu budaya dan juga aturan di sana sehingga mereka mengerti gitu. Dan juga semangat motivasi mereka untuk bisa bekerja dengan baik di sana dan belajar. Oke, jadi ini khusus untuk pelajar, kemudian untuk mahasiswa juga boleh begitu Pak Kadin ya? Di bawah 30 tahun, betul. Intinya di bawah 30 tahun. Kalau misalnya sudah bekerja boleh juga ikut begitu Pak Kadin? Bisa, nah artinya dia meninggalkan pekerjaannya di sini dong. Nah, bagaimana dengan pendidikannya ketika anak baru duduk di bangku SMA kelas 2 misalnya ya, dan ketika mengikuti program ini, apakah secara otomatis akan lepas begitu dan kemudian melanjutkan ke tingkat yang sama di sana begitu Pak Kadin? Atau seperti apa? Enggak. Jadi dia di sana vokasional ya. Jadi sebaiknya dia menyelesaikan. Jadi kalau kita ambil SMA kelas 3 Kelas 3 berarti ya. atau yang sedang sekolah di SMA kelas 3, sehingga begitu selesai kursus sekolahnya juga selesai supaya sekaligus dia berangkat. Jadi lulusannya tetap SMA lah. Jadi dia ada karena sayang sekali kalau dia sudah di SMA kelas 2 kemudian dia tidak menyelesaikannya walaupun dia ke sana, kami tidak mau itu. Jadi kita tetap SMA kelas 3 sudah lulus atau sedang SMA kelas 3 sedang sekolah supaya dia selesai kursus, dia lulus juga, dia baru berangkat. Gitu. Oke. Apakah kedepannya akan ada program yang lainnya, program yang sama, namun tidak dibatasi usia begitu Pak Kadin? Kedepannya? Sementara belum ada. Belum ada ya? Sementara belum ada. Oke. Jangan Leli mau siap-siap ke Jerman ini. Saya sudah mau mulai belajar bahasa Jerman nih. Ich bin Leli. Ich komme aus Ende begitu ya. Oke, Pak Kadin yang terakhir nih, apa harapan Anda terkait dengan program ini ke depannya? Silakan. Oke. Kita berpikir bahwa bagaimanapun kita mau membangun suatu kebangkitan ekonomi daerah, kita harus mempersiapkan generasi kita dengan mendorong anak-anak kita ke luar negeri. Mereka belajar tentang banyak hal di sana. Mereka, ya kita tahu bahwa mereka semakin di sana mereka akan mengalami belajar banyak hal dari sana, dan juga kita memiliki generasi-generasi yang qualified dan juga berdaya saing tinggi, sehingga kita bisa membangun daerah kita, provinsi kita dari luar, dan juga mereka kalau kembali ke Indonesia tentu mereka akan menjadi generasi yang bisa membantu membangun daerah kita. Kira-kira begitu, kita mempersiapkan generasi-generasi kita. Baik, keren ini Pak Kadin ya. Oke Pak Kadin, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi. Terima kasih Leli dan semua pemirsa. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang. Iya, makasih. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.